Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan. Nama saya Farhan. Saya dari tim Petforce dan kali ini saya akan menunjukkan cara untuk membuat CRUD pada sidebar FATCMS. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat terminal baru. Di sini kita akan menuliskan php artisan make migration create. Nah, dan nama file yang nama CRUD yang akan kita buat. Dan kali ini saya akan membuat CRUD testimoni. Nah, ini tergantung kalian ya. Jika kalian ingin membuat CRUD apa gitu, mungkin CRUD page atau CRUD service, itu terserah kalian. Namun kali ini saya akan membuat CRUD testimoni. Jadi disesuaikan saja untuk namanya. Lalu kita tuliskan table. Lalu kita tekan enter. Nah, jika sudah jika begini artinya database berhasil kita tambahkan. Nah, untuk testimoni yang akan saya buat sendiri, saya akan menggunakan beberapa hal seperti ID, image, name, dan title. Nah, karena itu saya akan mengambil contohnya dari file project. Kita akan copy dan ubah di sini. Jangan lupa untuk merubah nama project ini menjadi nama folder kita, menambah yang ingin kita tambahkan. Ini saya akan menambahkan testimoni. Oke. Nah, yang selanjutnya harus kita lakukan adalah melakukan migration. Jika kalian sudah yakin dan merasa sudah bagus dan sudah pas, maka tinggal dimasukkan php artisan migrate. Nah, jika sudah begini artinya table testimoni kita sudah ada di database. Jika belum yakin juga, kalian bisa juga mengeceknya sendiri. Itu ya, database. Kita pergi ke FATCMS dan kita cari testimoni. Nah, ini testimoninya sudah muncul di sini. Nah, sudah lanjut saja kita pergi ke pengaturan lang. Ini dia. Yang nggak tahu, lang ini adalah tempat untuk kita mengatur bahasa. Nah, karena kita mengambil yang project, jadi kita copy saja folder project, kita pastekan di sini, lalu kita ubah namanya menjadi testimoni. Aduh, ada yang kurang. Oh ya, pastikan bahwa namanya pas dan tidak ada error sedikit pun, karena jika ada typo sedikit pun, mulai dari besar kecilnya, itu sangat berpengaruh sekali. Lalu kita rubah menjadi Ctrl D saja, jadi testimoni. Nah, oh ya, di sini adalah bahasanya. Jadi cara membacanya itu adalah, ini adalah variabel kita dan ini adalah yang akan ditampilkan nanti. Lalu jangan lupa juga kita masukkan yang ID. Yang ID juga kita buat ya. Ini bahasa Indonesia, yang bahasa Indonesia. Nah, kita rubah dulu namanya menjadi testimoni.
taruh menjadi testimoni. Nah, ini juga karena bahasa Indonesia kita pakai bahasa Indonesia, testimoni, dan juga jika sudah, maka kita akan langsung beralih ke modelnya. Nah, modelnya sendiri ada di app dan kita pergi ke file model. Untuk urutannya sendiri sebenarnya tidak perlu untuk disamakan atau gimana, tapi tidak apa jika kalian ingin mengikuti. Lalu kita testimoni. Nah, lalu kita kontrol H saja dan kita rubah di sini, itu adalah project. Aduh, salah. Nah, kita replace menjadi testimoni. Oh ya, ngomong-ngomong itu ada, saya menggunakan Ctrl H, lalu kita atur besar kecilnya dan kita tekan tombol ini. Nah, maka sudah berhasil tambahkan untuk modelnya sendiri. Nah, lalu selanjutnya kita beralih ke polis, dan ini adalah project lagi. Pokoknya semua yang namanya project kita rubah menjadi, kita copy dan kita rubah menjadi testimoni. Kita tambahkan testimoni dan kita rubah. Nah, jika sudah, selanjutnya kita akan pergi ke service. Kita pergi ke request saja. Untuk request sendiri ada di sini, ada di HTTP, lalu pergi ke request. Nah, ini dia. Oh ya, ngomong-ngomong, jika kalian ingin masukkannya ke dalam master, seperti master dropdown, nah itu kalian masukkannya ke dalam yang ada ini, yang ada dropdown, yang ada folder masternya. Kalian juga bisa membuat folder baru, misalnya ingin membuat dropdown baru. Mungkin kapan-kapan akan saya jelaskan. Nah, di sini kita lanjut saja, kita lanjut lagi. Aduh, salah. Saya gas sengaja Ctrl V. Ini kita Ctrl C dulu. Nah, lalu kita rubah. Coba namanya menjadi testimoni. Jika sudah baik semua, kita langsung saja kita pergi ke research, lalu kita lakukan hal yang sama. Nah, oh ya, untuk yang error persegi ini kita abaikan saja karena itu tidak berpengaruh. Cukup kita hapus filenya, lalu maka sudah berjalan seperti normal. Lalu yang selanjutnya adalah kita akan pergi ke research. Bisa sudah. Begitu kita pergi ke import saja. Import. Ini ada project. Kita copy. Di testimoni. Ini juga abaikan saja untuk error di storage ini karena itu tidak berpengaruh. Lalu yang selanjutnya yang belum itu kita cari dulu. Resource terakhir saja kita masukkannya di di controller. Nah, di controller ini juga sangat penting karena inilah tempat kita untuk menyambungkan. Nah, kita rubah saja. Ini ada 3 controller sendiri. Ini ada 3 controller, yang mana
harus kita copy semua, harus kita buat semua. Kita tulis saja tes. Ini juga testimoni export controller, dan yang terakhir adalah testimoni import controller. Nah, sudah tinggal kita Ctrl H, kita rubah. Nah, bagi yang bertanya kenapa ini error, itu karena list service-nya belum kita buat. Nah, list service-nya sendiri ada di bawah. Nah, ini dia service. Tadi belum kita masukkan, soalnya saya kelewatan. Nah, ini lalu semuanya dia service ini kita copy lagi, kita lakukan hal yang sama seperti controller tadi. Service, salah blunder sedikit. Testimoni, harusnya ini testimoni. Ini juga testimoni. Nah, lalu kita tinggal melakukan kontrol, kita rubah semuanya menjadi testimoni. Nah, jika sudah selesai, maka bisa kita lihat di sini tadi kontrolernya tadi kan error, namun karena sudah kita buat service-nya, maka kontrolernya kembali seperti semula. Kita tekan saja ini untuk mengaturnya agar tidak berantakan. Lalu yang belum kita tambahkan apa ya? Oh iya, kita belum nambahin di resource-nya. Nah, ini ada di resource, lalu kita pergi ke JS dan roots. Nah, yang akan kita rubah adalah roots dan store. Ini adalah roots untuk dashboard, untuk dashboardnya. Kita lihat ke sini, kita pergi ke sini. Oh iya, salah. Ini dia. Kita masuk ke roots, modul, dan app. Di sini baru kita rubah. Yang ada projectnya kita copy saja, lalu kita tambahkan. Tambahkan di bawah saja lah. Ya. Kita copy, kita Ctrl C. Nah, lalu kita tambahkan. Sini juga kita copy yang bagian projectnya, lalu kita rubah namanya menjadi testimoni. Nah, maka dia sudah tidak berwarna abu-abu lagi, sudah menjadi merah. Lalu yang selanjutnya adalah store. Kita pergi ke store, lalu ke modul, dan ini dia project yang akan kita rubah, yang akan kita copy dan kita rename menjadi testimoni. Lalu kita pergi ke ke sini. Sini juga kita harus tambahkan testimoni, dan di sini terakhir.
yang selanjutnya akan kita tambahkan yaitu adalah di view. Di view kita pergi ke bawah. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini ada produk, project. Nah, ini ada folder project, kita copy juga. Kita rubah namanya menjadi testimoni. Drop down, lalu semuanya kita tinggal menekan Ctrl H. Filternya sendiri tidak ada yang perlu kita rubah karena memang tidak ada project sana. Lalu kita Ctrl H lagi, dan yang terakhir. Nah, jika sudah begini artinya sudah semua. Sepertinya sudah semua kita tambahkan ya. Kalau begitu kita sekarang hanya perlu untuk menaruh rootnya. Nah, untuk root sendiri kita masuk ke file app dan kita tambahkan saja. Nah, ini ada project, kita copy lalu kita masukkan di sini. Kita rubah namanya B, kita rubah menjadi testimoni. Ini tempat kita menyambungkannya ke controller. Lalu di sini, nah di sini juga ada. Kita copy saja dan kita masukkan. Nah, jika sudah, artinya semuanya sudah tersambung. Kalau nggak salah ini semua sudah saya tambahkan, makanya nggak ada yang kurang sih. Kalau gitu langsung saja kita lihat, kita buka di sini. Namanya kita hapus saja, kita bikin baru saja. Nah, kita buka npm run dev. Nah, ini dia. Kita control klik, lalu kita buka. Nah, ini adalah tampilan VCMS kita. Lalu kita pergi ke login. Kalian juga bisa lewat login sini atau menggunakan metode /app/focus dashboard. Jika kalian belum masuk ke dashboard, berarti kalian harus login dulu menggunakan akun yang sebelumnya sudah dibuat. Untuk instalasinya sendiri, saya sudah ada video saya yang sebelumnya, bisa dilihat, bisa tonton saja untuk cara melakukan instalasi dari VCMS. Nah, ini kita tunggu saja, tidak lama. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan dashboardnya. Seperti yang kalian lihat, ini sudah muncul testimoni di bawah ini. Nah, ini adalah CRUD testimoni yang kita buat tadi, yang mana cukup mudah kan. Lalu bisa kita tambahkan di sini, kita tambahkan mulai dari judulnya apa ya, misalnya kita tambahkan nama kita, misalnya nama saya sendiri Farhan, lalu deskripsinya kita tulis saja apa ya, skin Force maju, lalu kita unggah file. Nah, ini adalah fotonya, kita pakai foto asal saja. Foto apa enaknya ya? Bikin saja foto Fat Force dan kita simpan. Nah, lalu bisa kita lihat di sini, kita tampilkan apakah muncul. Nah, lalu apakah kalian tahu kenapa ini tidak ditemukan? Kalau ingin memperbaikinya, caranya kita pergi ke file tadi, lalu kita pergi ke app, lalu concern, dan di model relation. Nah, di sini belum kita tambahkan. Kita tambahkan dulu. Kita tambahkan testimoni.
dan di sini juga kita copy saja testimoni, kita save. Nah, dengan begitu kita bisa langsung kita lihat apakah berhasil. Nah, maka image-nya sudah muncul di sini. Lalu jika kalian ingin menambahkan yang ke landing, kalian juga bisa melakukannya. Caranya adalah dengan menulisnya di dalam, dengan menambahkannya di bagian resource view landing. Nah, di sini kita bisa menambahkan landingnya. Kalau begitu saya akan langsung memperagakannya cara untuk menambahkan landing. Nah, di sini kita search saja, kita akan menambahkan testimoninya ke dalam landing. Kita apa ya? Bootstrap. Kita klik Bootstrap, lalu kita cari card. Nah, nih kita gunakan yang ini saja. Kita pakai, lalu kita pergi ke bagian sini. Nah, sebentar kita pergi dulu ke tampilan awal. Nah, ini dia. Nanti kita taruhnya di bawah sini saja agar tidak terlalu mengganggu. Kita taruh testimoninya di sana. Jadi sudah kita copy, lalu kita pergi ke template, dan untuk di bawah sana, di bawah itu di sini kita akan tambahkan di sini. Kita tambahkan saja untuk bootstrapnya. Nah, tapi karena kita tidak menggunakan, oh ya, enaknya saya lihatkan dulu ya, apakah bertambah. Nah, di sini cardnya sudah bertambah. Kalau begitu enaknya kita apa ini ya? Oh ya, tombolnya kayaknya kita nggak butuh ya. Habisnya ini kan hanya testimoni. Jadi tombolnya kita hapus saja. Dan di sini kita harus menambahkan yang namanya for each. Nah, ini dia. Lalu kita masukkan. Lalu di sini kita tulis testimoni. Testimoni as item. Lalu card itemnya kita rubah saja menjadi item, lalu kita tulis title, karena tadi kita menggunakan title. Aduh, salah. Dan ini untuk deskripsinya, tadi kita juga memiliki deskripsi, jadi kita tambahkan saja deskripsinya menggunakan cara yang tadi. Dollar, ini kita memanggil variabel dari si deskripsi. Screenshot. Nah, cara membacanya sendiri, ini adalah testimoni, yang testimoni tadi dirubah menjadi item dan dipanggil. Kalian juga bisa melakukannya langsung sebenarnya, namun saya ingin for each kali ini. Nah, lalu yang selanjutnya adalah, mari kita lihat di sini apakah berubah. Dan seperti dugaan, testimoninya tidak muncul. Apakah ada yang tahu kenapa?
Yap, betul sekali. Karena di home controllernya belum kita tambahin. Itu kita close saja dulu karena mengganggu sekali. Lalu kita tambahin di HTTP controller. Kita pergi ke home controller. Mana home controllernya? Nah, ini dia home controller. Lalu kita tambahin dulu untuk model slash testimoninya. Kita sambungkan agar dapat terlihat di landing. Nah, dia sudah tersambung. Lalu bagian sini juga kita tambahkan. Kita copy saja bagian project biar tidak ribet. Tulis testimoni. Di sini juga testimoni. Nah, lalu di sini juga kita tambahkan testimoni dan testimoni. Nah, jika sudah, mari kita lihat apa yang terjadi. Nah, saya lihat di sini apakah berubah. Nah, sudah berubah. Sudah muncul tampilan nama dan deskripsinya. Tapi sepertinya gambarnya belum kita panggil, jadi nggak kelihatan. Saya lupa tadi. Kita pergi dulu ke mana tadi? Research, View, Landing, Pages, dan Home Detail. Lalu kita ambil saja contohnya di sini. Di sini di FAT.cms ada contohnya. Kita copy saja dan kita tambahin di mana tadi? Nah, ini dia di image. Mari kita lihat apakah gambarnya akan muncul. Dan waduh, oh iya, aku lupa aku rubah tadi. Nah, ini dia. Posnya kita rubah dulu menjadi item. Salah. Nah, ini dia. Gambarnya sudah muncul dan juga testimoni dan namanya juga sudah muncul. Maka dengan begitu ini sudah dapat ditambahkan. Oh ya, sepertinya mungkin kalian ada yang pikir kalau jelek banget ini. Gimana sih cara ngerubahnya? Untuk merubahnya sendiri kalian bisa mungkin yang akan kita ubah di sini kita tambahin dulu mx auto untuk membuatnya menjadi pergi ke tengah. Lalu jika ingin menambahkan tampilan lainnya bisa disambungkan ke CSS mungkin, lalu kalian akan ubah di sana. Karena ini juga hanya template bootstrap, jadi ya gini saja paling. Lalu mungkin kita tambahkan margin bottom, margin bottom berapa ya? Mungkin 5 saja. Nah, ini kan sudah lumayan. Nah, mungkin itu saja cara untuk membuat CRUD dan menampilkannya di landing. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Farhan dari tim Fatforce. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.